Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Monggo kula panjenengan kita semua yang utama dan yang paling utama boten-boten sanes tansah manjataken puji bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita Ustaz Haji Ahmad Jayati LCMA yang akan menyampaikan tentang masalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Dengan itu waktu sepenuhnya kami aturkan, kita nanti hanya sampai jam 5.30 mengingat hari Sabtu banyak saudara-saudara kita yang ada kewajiban lain untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian waktu kami aturkan sepenuhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang at-ta'awudz atau al-isti'adzah, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa ta'awudz pada awal mulanya diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak kepada umatnya. Jadi awal mula pembacaan ta'awudz itu di dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa tidak membaca dalam dalam membaca ta'awudz dalam sholat fardunya, tetapi ta'awudz dibaca bila mengerjakan sholat sunnah Ramadan pada malam pertama. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Imla mengatakan bahwa bacaan ta'awudz itu dinyaringkan tetapi juga dipelankan tidak mengapa. Jadi dinyaringkan ataukah dipelankan. Di dalam kitab Al-Um karya beliau disebutkan boleh memilih antara menyaringkan bacaan ta'awudz ataukah memelankan bacaan ta'awudz. Beliau kemudian menukil dari riwayat Abu Hurairah yang membaca dengan suara nyaring dan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar membacanya dengan pelan. Ya, itu salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Bacaan ta'awudz selain pada rakaat pertama masih diperselisihkan di kalangan mazhab Syafi'i, apakah disunatkan atau tidak selain rakaat pertama. Ada dua pendapat, tetapi yang kuat mengatakan tidak disunatkan selain rakaat pertama. Ini kajiannya juga dengan fikih dalam pembacaan ta'awudz ya. Apabila orang membaca ta'awudz mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka kalimat tersebut dinilai cukup ya menurut Imam Syafi'i. Sebagian ulama menambahkan dengan ucapan
lafaz as-sami'ul alim yang mungkin jenengan ada pertanyaan kemarin, bolehkah membaca dengan menambahkan a'udzubillahis sami'il alim, ya, ditambahkan kalimat as-sami'il alim, yaitu Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Itu juga ada sebagian ulama menambahkannya dengan tambahan as-sami'ul alim. Sedangkan yang lainnya bahkan menambahkan seperti berikut ini, yaitu aku berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya Allah, innallaha sami'un alim. Ada juga yang mengatakan demikian, ya. Jadi itu merupakan pendapat dari beberapa ulama kaitannya dengan bacaan ta'awuz, ya. Membaca ta'awuz di dalam sholat yang kita lakukan hanya dilakukan untuk membaca Al-Quran. Itu dari sebagian pendapat, ya. Seperti pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut Abu Yusuf mengatakan bahwa ta'awuz dibaca untuk menghadapi sholat itu sendiri, ya. Jadi berdasarkan pengertian ini, bahwa makmum membaca ta'awuz sekalipun imam mungkin tidak membaca ta'awuz, ya, tetapi hukumnya tetap dikatakan sebagaimana yang telah kita paparkan adalah sunnah, ya. Di dalam sholat Id juga sama, ya. Jadi ta'awuz dibaca sesudah takbiratul ihram, yaitu sebelum takbir sholat hari raya. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, sesudah takbir Id dan sebelum bacaan suratul Fatihah dimulai itu membaca ta'awuz, ya. Apa faedahnya? Kenapa kita harus membaca ta'awuz, ya? Ulama mengatakan bahwa yang pertama adalah untuk membersihkan apa yang telah dilakukan oleh mulut kita, ya. Jadi ta'awuz itu salah satunya, ya, faedahnya ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk membersihkan apa yang telah dilakukan oleh mulut kita. Jadi bacaan ta'awuz itu pengaruhnya setelah apa yang kita lakukan, mungkin pembicaraan kita dari perkataan yang tidak berguna dan kata-kata yang jorok begitu, ya. Itu faedah pertama, yaitu untuk membersihkan semua itu. Faedah yang kedua adalah untuk mewangikan sebelum membaca kalamullah. Ya, ini juga sebagai ta'zim, ya. Artinya kita betul-betul ketika kita membaca Al-Quran, karena kita mengagungkan Al-Quran, maka salah satu sunnahnya adalah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa? Supaya betul-betul lisan kita menjadi wangi, ya, ketika kita membaca kalamullah, ya, karena kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya dan penuh dengan hikmah, penuh dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya bahwa ta'awuz itu sendiri adalah dimaksudkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dan mengakui akan kekuasaan Allah, ya. Kenapa? Karena ini juga merupakan al-i'tiraf, pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, ya. Ini juga salah satu faedahnya bahwa ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita ini tidak mampu, ya, tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ketika kita membaca ta'awuz adalah kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari menghadapi musuh bebuyutan, ya. Ada yang musuh yang tampak, ya, minal jinnati wan nas, yaitu dari manusia. Ada juga syaitan yang tidak tampak, yaitu dari minal jinnah, ya, dari jin, ya. Jadi
Setan itu kalau kita menghadapi manusia ya, dari godaan setan, maksudnya setan minal ins ya, betul-betul kita untuk nanti akan disebutkan di dalam pernyataan ulama untuk tidak kemudian apa istilahnya ya, menjauhinya, tetapi juga kita boleh untuk berlaku toleransi dan mengajak dirinya untuk kembali kepada jalan kebenarannya. Tetapi syaitan yang tidak kelihatan tentunya kita berlindung kepada Allah. Tidak mungkin kita berlaku mudarat. Mudarat itu dalam pengertian Indonesianya itu tidak perlu kita lagi berbasa-basi ya, tidak perlu lagi toleransi kepada musuh yang tidak tampak, yaitu minal jinnat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Di dalam surah Al-Isra ayat 65 Allah berfirman ya, ini menunjukkan bahwa kita manusia yang lemah ya. Jadi kita tidak memiliki daya dan usaha ya. Sesungguhnya wahai hamba-hambaku, laisa alaika laka alaihim sultan. Jadi tidak kamu sekali tidak dapat berkuasa kepada mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga itu. Jadi kita mengucapkan ta'awuz itu pada hakikatnya adalah al-i'tiraf, pengakuan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adzah ya, artinya itu memohon perlindungan ya, isti'adzah itu. Ta'awuz ya, bahasa yang sering mungkin jenengan dengar ya, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dan bernaung di bawah lindungan Allah ya, dari kejahatan semua makhluk yang jahat. Jadi pengertian al-isti'adzah itu adalah meminta perlindungan ada kalanya untuk menolak kejahatan dan ada kalanya untuk mencari kebaikan. Ini yang harus jadi bukan hanya yang seolah-olah ta'awud itu bukan hal menolak kejahatan, menolak hal-hal yang jelek, tetapi juga ada pengertian al-isti'adzah itu adalah juga untuk di situ mencari kebaikan ya. Ya, mencari kebaikan, bukan hanya menolak keburukan, menolak kejahatan dan lain sebagainya. Jadi makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku berlindung di bawah naungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, agar setan tidak dapat menimpakan mudarat pada agamaku dan duniaku. Jadi ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, supaya syaitan tidak menimpakan mudarat ya, bahaya pada agamaku dan duniaku, atau agar syaitan tidak dapat menghalangi diriku untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadaku, dan agar syaitan tidak dapat mendorongku untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya syaitan ini ya, uniknya ya, syaitan itu tidak hanya menghalangi untuk kita untuk melakukan semua perintah Allah, tetapi syaitan juga di situ mendorong kita justru sebaliknya menjauhi atau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghalangi kita berbuat kebaikan dan sebaliknya menyuruh kita untuk selalu berbuat kejahatan ya. Jadi salah satu makna dari al-isti'adzah di situ supaya kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita selamat ya dari mudarat, dari bahaya godaan-godaan syaitan yang bisa berbahaya kepada agama dan dunia kita ya.
Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah terhadap manusia dari godaan syaitan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, pada hakikatnya kita mengakui kelemahan kita. Kita adalah manusia yang du'afa, ya, artinya lemah, ya, tidak mampu untuk terhindar dari semua godaan-godaan syaitan itu. Jadi apabila syaitannya itu berbentuk sesuatu yang terlihat, ya, seperti manusia begitu, ya, maka kita diperintahkan untuk melakukan diplomasi begitu, ya, terhadap syaitan manusia, berbasa-basi terhadapnya dan mengulurkan kebaikan kepadanya supaya ia kembali kepada wataknya. Jadi watak manusia bukan sebenarnya watak kepada syaitan, ya, tetapi ketika dia tergoda oleh godaan syaitan, maka kewajiban kita untuk mengarahkan mereka, ya, dengan berbasa-basi atau sebagaimana yang dikatakan ulama, ya. Tetapi untuk syaitan yang tidak terlihat, ya, sama sekali tidak ada tidak ada disuap begitu, ya, tidak ada syaitan yang dipengaruhi, artinya kita tidak mungkin berbuat baik kepada syaitan, ya. Karena apa? Karena tabiat dari syaitan yang tidak terlihat, yaitu minal jinnah, ya, bukan dari manusia, ya. Itu secara bawaan, secara watak adalah apa? Selalu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya selalu mengarahkan manusia kepada keburukan. Jadi tidak akan berguna apa yang kita lakukan dari perbuatan yang basa-basi kepada syaitan, misalkan, ya, harus berbuat baik, tidak, karena watak dari syaitan adalah selalu memerintahkan kepada keburukan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 199 berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, ya. Jadi hal ini berkaitan dengan sikap yang terdiri dari kalangan manusia. Jadi kalau sesama manusia kita diberitakan seperti itu, ya. Jadi kalau ada mungkin kekhilafan dari saudara kita, bukan berarti kita menjauhinya, tetapi apa? Khudhil afwa. Jadilah engkau orang yang pemaaf kepada manusia yang lain. Wa'mur bil 'urf. Suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, ya. Jadi ada basa-basi, ada istilahnya kita mengarahkan kepada kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya, saling mewasiati, saling menasihati pada kebaikan dan saling menasihati pada kesabaran. Sementara wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu huwas sami'un alim, dalam surah Al-A'raf ayat 200, ya. Ini uniknya dalam ayat 199 Al-A'raf dan ayat ke-200 dalam surah Al-A'raf ini membedakan, sebagaimana saya katakan tadi, ya. Ketika kita menghadapi syaitan dari kalangan manusia, kita masih diberikan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya, menjadi pemaaf, ya. Jadi ada toleransi, ada jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita ini juga kadang kita salah dalam mengajak pada kebenaran, ya. Orang ketika kita mengajak kepada kebenaran bukan dengan cara yang bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang istilahnya, ya, tidak bermartabat kepada sesama manusia, ya. Karena kita merasa mungkin orang yang merasa suci, merasa paling segalanya dalam ibadah, kemudian memandang remeh orang lain. Sebaliknya Islam mengajarkan kalau ada saudaramu mungkin yang berbuat kejahatan, orang berbuat
itu saling menasihati begitu ya. Bukan kemudian mencela, kemudian ini Al-Quran yang berbicara ya. Sementara kalau menghadapi syaitan yang tidak terlihat dari kalangan jin ya, dari kalangan iblis, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Sami' dan Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Itu tadi kaitannya dengan ungkapan ketika kita membaca tentang al-isti'adzah. Terima kasih. Jadi kata syaitan ya, apa sih syaitan itu ya? Syaitan itu kalau dalam bahasa Arab itu ada dua pengertian ya. Pengertian pertama yang masyhur di kalangan ulama, kata syaitan itu berasal dari kata syatona, shin, to, nun ya. Syatona, apa artinya syatona ya? Syatona itu adalah bu'at, artinya jauh ya. Jadi jauh dari kebenaran maksudnya ya. Jadi berbeda dengan watak manusia. Jadi dengan kefasikannya syaitan itu jauh dari semua kebaikan. Makanya tidak ada kata diplomasi dalam Al-Quran ya kepada syaitan yang dari kalangan jin ya, dari yang tidak tampak. Syatona ya. Menurut pendapat yang lain, kata syaitan itu berasal dari kata syato, shinnya panjang ya, syato, tonya pendek. Artinya yaitu yang diciptakan dari api ya. Ada juga yang mengatakan demikian ya. Tetapi yang masyhur di kalangan ulama ya, kata syaitan itu berasal dari kata syatona tadi, yaitu jauh ya. Itu jauh ya. Karena watak syaitan itu adalah menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebenaran ya. Itu yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar ya. Kata beliau, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ta'awaz billah, berlindunglah engkau kepada Allah, min syayatinil insi wal jin, dari syaitan manusia dan jin ya. Jadi ada dua golongan ini ya. Fakult, kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, awlil insani syayatin, apakah manusia ini juga dari kalangan manusia, dari syaitan itu juga dari kalangan manusia, kata Abu Dzar. Qala na'am, Rasulullah menjawab iya ya. Jadi kita bisa juga sebagai syaitan, naudzubillah min dzalik ya. Ya, kita yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak tergoda dari syaitan, bisa jadi kita juga sebagai apa situ, sebagai syaitan ya, naudzubillah min dzalik ya. Makanya dalam kita berlindung itu jangan sampai kita tergoda oleh syaitan, dan jangan juga sampai kita menjadi syaitan bagi orang lain ya. Makanya kenapa ulama tadi lebih mengartikan syatona itu adalah al-bu'ad, bukan tercipta dari api tadi ya. Kan ada dari syatona, berakar juga bisa dari syato ya. Syatona itu artinya jauh ya. Karena yang lebih utama itu bukan dari ciptaannya ya, bukan dari ciptaannya, tetapi efek yang ditimbulkannya tadi, yaitu bahwa syaitan selalu mengajak manusia jauh dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran ya. Dan juga manusia juga sama ya. Jadi naudzubillah min dzalik, bisa menjadi syaitan bagi orang lain ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat, yaqta'us salatal mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Jadi yang memutuskan salat itu adalah wanita ya.
Wallahu alam, ini mungkin bisa juga menjadi godaan, bisa jadi ya. Maksudnya yang menggoda seseorang dalam sholat itu adalah al-mar'ah, perempuan, wal himar, keledai. Ya mungkin ringkikannya mungkin yang dimaksud ya, yang bisa menggoda manusia dalam melakukan sholat. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Kemudian perawi mengatakan, fakultu ya Rasulullah, ma balul kalbul aswad minal ahmar wal aswad wal asfar. Apa yang membedakan antara anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Faqala al kalbul aswadu syaitan. Jadi anjing hitam itu adalah syaitan yang harus betul-betul diwaspadai ya. Anjing hitam itu adalah syaitan. Artinya mungkin yang dimaksud di sini adalah syaitan yang tidak tampak, yang selalu menggoda orang-orang yang sholat. Jangan merasa antum ketika melakukan sholat tidak ada syaitan ya. Ada syaitan yang mengganggu, khusus mengganggu orang yang sedang melakukan sholatnya ya. Ini dalam pembahasan dalam ilmu fikih itu ada beberapa syaitan yang memang ditugaskan untuk apa di situ, untuk menggoda sholat ya. Terkadang pikiran kita entah melayang kemana, berarti kita telah terganggu oleh syaitan ya. Ar-rajim ya, ar-rajim wazan fa'il tetapi bermakna mafid ya. Artinya setan itu terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim apa maksudnya? Syaitan yang terkutuk ya, dan jauh dari kebenaran. Makanya Al-Quran dalam suratul Mulk ya, kebetulan saya waktu itu sempat membahas ya tentang suratul Mulk, sudah selesai di Masjid Al-Maufur. Kaitannya dengan ayat ini dalam Al-Mulk ayat yang kelima, Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi kami menghiasi langit itu dengan apa? Bimasabih ya, dengan bintang gemintang. Tujuannya untuk apa? Itu sebagai alat pelempar syaitan. Jadi ada dalam beberapa riwayat itu, jadi syaitan itu syaitan yang tidak terlihat tentunya ya, bukan syaitan dari kalangan manusia. Itu berusaha untuk apa? Untuk menembus dari alam al-malakut, alam malaikah ya. Tetapi dengan Allah menciptakan bintang itu ya, kemudian Allah menjadikan sebagai pelempar ya. Jadi rujum itu bisa juga sebagai pelempar ya. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 6 sampai 10 juga sama ya, artinya juga seperti itu. Dan di dalam surah Al-Hijr ayat 16 sampai 19 Allah berfirman, walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazirin ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang yang memandangnya, dan kami menjaga wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dan kami menjaganya dari tiap syaitan yang terkutuk ya. Illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabum mubin, kecuali syaitan yang mencuri berita ya. Jadi kerjaannya mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat ya, tadi saya sebutkan ya. Fa atba'ahu shihabum mubin, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang dari bintang gemintang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang sebagai apa? Sebagai pelempar bagi asyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Jadi nanti akan kita membahas, karena waktunya sampai 30 menit ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang muncul ya dari beberapa pendapat perselisihan ulama kaitannya dengan Bismillah. Berselisih pendapat bahwa basmalah itu merupakan ayat tersendiri. Jadi ayat tersendiri ataukah termasuk dalam suratul Fatihah ya.
ada, ataukah bukan sama sekali bukan bagian Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya ya. Ataukah hanya bacaan basmalah itu ditulis dalam setiap surat termasuk suratul Fatihah, hanya ditulis saja ya. Jadi tidak termasuk bagian surah Al-Fatihah, juga tidak termasuk surat yang tersendiri. Nah, apa implikasinya ya dari perbedaan ulama itu nanti akan kita sebutkan secara panjang lebar. Makanya jangan heran kalau ada orang yang membaca basmalah dengan nyaring ya. Itu dari kelompok Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian ada yang membaca basmalah dengan tidak nyaring ya. Itu dari kalangan Ahmad bin Hambal ya. Kemudian ada sama sekali yang tidak membaca basmalah, itu dari kalangan Imam Malik dan sebagian dari kalangan Abu Hanifah, dan beberapa dari pendapat-pendapat yang lainnya yang mengikuti Imam Malik. Jadi dari perbedaan menganggap bagian tadi itu muncullah implikasi-implikasi fikih tadi ya, insya Allah akan kita sebutkan secara panjang lebar di pertemuan yang akan datang. Artinya perbedaan jangan dijadikan, saya selalu dari awal ketika saya menyebutkan berbagai macam perbedaan ulama ya, tentang katakanlah tentang isti'adzah tadi, tentang ta'awudz, kemudian tentang bacaan basmalah, itu sendiri tidak dijadikan sebagai bahan apa ya, saling menjelekkan, saling menghina ya satu sama lain ya. Artinya semakin wawasan kita luas tentang keislaman, insya Allah saling bisa membawa apa namanya ya, bersikap bijaksana ketika melihat perbedaan-perbedaan ya. Itu yang ingin saya sampaikan supaya betul-betul kita mencari ilmu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Yang penting istiqomah ya, dalam mencari ilmu itu istiqomah ya, kalau tidak ada halangan ya, karena semua insya Allah ya, kedatangan antum semua juga ke tempat yang penuh berkah di masjid ini mencari ilmu, itu juga merupakan amal tersendiri bagi kita ya, yang insya Allah akan menyinari alam kubur kita, dan di alam akhirat kelak kita insya Allah ada nilai tersendiri dalam ibadah kita yang antum melakukan ya. Tidak mungkin ibadah ya tanpa pengetahuan itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua ya, untuk kita amalkan, bukan hanya ilmu yang hanya ada dalam benak kita, tetapi pengamalan itu yang jauh lebih penting di kehidupan kita. Saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah terangkan tentang tafsir masalah ta'awudz. Sebenarnya itu monggo satu dua pertanyaan bagi Bapak Ibu yang akan menanyakan tentang hal tersebut. Kami silakan. Bapak, yang pertama siapa? Kak, monggo. Yang kami tanyakan Pak ini, bahwasanya kita tuh sering mendapatkan bisikan-bisikan setan untuk berbuat yang tidak baik. Ini yang kami belum begitu mengerti, bisikannya itu berupa seperti apa ya? Apakah ada kata-kata yang di telinga kita atau yang ada di hati kita, atau seperti yang dimaksud bisikan setan itu yang seperti apa yang mengajak pada kita? Semuanya pengertian secara umum yang namanya bisikan kan ada kata-kata yang mungkin terdengar di telinga kita. Ya maksudnya bisikan setan itu yang seperti apa? Mohon untuk dijelaskan tentang kata bisikan setan kepada manusia. Itu saja, terima kasih.
Nah, kaitannya dengan apa namanya, a'udzubillahi min dalam Al-Quran disebutkan kaitannya dengan tadi ya, ungkapan bisikan-bisikan syaitan yang tentunya selalu menggoda kita ya. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98 Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun ya, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, jadi dari bisikan-bisikan syaitan ya, wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun ya. Tentunya tidak mungkin kita mengartikan dari hamazah tadi. Hamazah ini juga dalam surah Mu'minun 96 sampai 98, terutama yang ayat yang terakhir dari 98 tadi ya. Ini juga ada beberapa ulama yang menggunakan ayat ini ya, digunakan untuk menolak sihir ya. Itu salah satunya ya. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Jadi aku berlindung kepada engkau ya dari bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Rabbi, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku ya. Artinya bisikan syaitan itu bukan dari hal-hal yang materi ya. Jadi tidak bisa antum gambarkan bisikan itu seperti antum berbisik kepada siapa di situ, kepada manusia yang lainnya, bukan gambaran seperti itu ya. Artinya langkah-langkah syaitan yang mungkin ketika saya contohkan dalam sholat misalkan ya, dalam sholat ya, ini memang berat ya, secara sempurna kita melakukan khusyuk dalam sholat itu ya, pasti di situ. Makanya saya katakan tadi ada syaitan yang khusus mengganggu orang yang sedang melakukan sholat ataukah yang lainnya ya. Itu bisikan-bisikan itu bukan berarti bentuk dalam apa yang terlintas ya. Jadi sekonyong-konyong kita kemudian melupakan apa yang mestinya kita lakukan dalam sholat kita ya. Itu berarti itu udah ada semacam apa namanya, bisikan begitu ya. Artinya ketika kita terlepas dari apa yang kita baca, makanya saya selalu menganjurkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, minimal kita mengetahui apa yang kita baca, walaupun hanya terjemahannya ya. Syukur-syukur kita sambil belajar tafsirnya ya dalam apa yang kita baca, supaya ketika kita melafazkan apa yang kita baca dalam sholat itu betul-betul ada fokus, ada tawajuh. Makanya penting bagi antum semua untuk ketika melakukan sholat itu betul-betul konsentrasi ya. Konsentrasi dalam sholat. Jadi ada langkah-langkah ketika mungkin pikiran kita langsung kemana ya. Biasa gangguan sholat gitu, kita kan begitu kan. Yang antum betul kita mengucapkan apa Al-Fatihah, mengucapkan bacaan qiraah dan lain sebagainya, tetapi ketika kita tidak memaknai ya, ketika kita tidak fokus di situ, pikiran kita menjadi kemana-mana. Ingat tadi pekerjaan, ingat kepada istri, ingat kepada suami, kepada anak-anak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu merupakan apa ya istilahnya, bisikan-bisikan yang mengajak kepada ketidakkonsentrasian. Saya contohkan dalam sholat misalkan ya. Ataukah dalam hal-hal yang lainnya ya. Bisa jadi bisikan-bisikan syaitan itu, misalkan ada tetangga kita diberikan nikmat, misalkan diberikan rezeki oleh Allah, mendapatkan karunia misalkan mobil baru ya. Nah ini syaitan ini bergejolak ya. Jadi bukan dalam bisikan antum dibisiki seperti berbisik kepada Pak Siddiq, bukan ya. Tetapi bagaimana syaitan mengarahkan kita
sehingga muncul rasa hasud ya, iri hati kepada saudara kita. Jadi langkah-langkah itu kalau antum tidak melawan ya, kalau antum tidak melawan, membaca istighfar, membaca a'udzubillah misalkan, ini makanya sangat penting ya untuk dalam kehidupan kita membaca ta'awuz itu supaya kita tidak bukan hanya dalam bacaan sholat ya, bukan hanya dalam bacaan Al-Quran, bukan, jadi semua dalam sendi kehidupan ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa syaitan itu tidak menutup celah bagi kita. Antum kemana saja pun, dalam detik apapun ya, khayalan antum saja bisa menyebabkan kita dosa, kan begitu kan ya. Tidak perlu antum pergi kemana, di kamar pun sendirian kita bisa berdosa, bisa terkena bisikan syaitan itu. Na'udzubillah, misalkan berkhayal sesuatu yang mungkin anak-anak milenial sekarang yang sangat berbahaya, yang perlu antum amati ya. Artinya dalam setiap momen ya, tidak ada kesempatan kita untuk tidak berlindung kepada Allah ya. Jadi kita membaca ta'awudz itu supaya betul-betul mensucikan jiwa, mensucikan diri kita dari dari semua godaan-godaan. Intinya kan tadi kan, kalau kita melihat akar kata syatonah itu kan jauh ya, jauh dari kebaikan ya. Jadi kalau ada unsur yang menjerat kita kepada keburukan, berarti itu sudah bisikan syaitan yang kita harus langsung minimal ta'awudz lah, minimal ta'awudz ya. Biasa yang saya contohkan tadi kan itu manusia, artinya kalau kita biarkan berarti kita terjerembab kepada iri hati, kan begitu ya kan. Tetapi kalau betul-betul kita melawan ya, melawan dengan membaca ta'awudz ya, ataukah istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan muncul istilahnya iri hati kepada saudara kita. Ataukah bisa jadi juga begini ya, ini yang sebagai contoh saja ya, mungkin antum merasa ibadahnya paling banyak ya. Ini yang penyakit kita juga ya, sehingga muncul ujub, bangga diri, dan itu sangat berat. Makanya Rasulullah sampai bersabda di dalam sebuah riwayat itu bahwa andaikan kamu, kata Rasulullah, istilahnya banyak beribadah pun, dan semua yang kita lakukan ya dengan ibadah-ibadah, tetapi yang aku takutkan itu adalah muncul rasa bangga diri kepada apa yang kita lakukan ya. Ya itu juga salah satu, makanya kan salah satu dari pertama kali yang melakukan kesombongan itu adalah iblis, kan begitu ya, merasa lebih baik ya. Jadi nenek moyangnya kesombongan itu adalah iblis ya, merasa dirinya lebih baik. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun kita yang mungkin merasa paling banyak ibadahnya gitu ya, merasa paling benar dalam madhabnya. Ini kan sekarang era-era seperti ini ya, ya seolah-olah antum sudah merasa paling benar ya, sehingga menjadi menjadi kebanggaan, seolah-olah apa yang saya anut itu adalah segalanya ya, bahwa yang anda anut misalkan entah sesat entah apa, itu juga ketika itu tidak dilawan ya, akan muncul bangga diri, muncul kesombongan dan lain sebagainya. Itu yang makanya ta'awudz itu pada setiap momen dalam, makanya antum dalam ajaran Islam ya, semua antum masuk ke kamar mandi saja ya kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang khubuth wal khaba'ith ya, sesuatu yang hal-hal yang kotor, yang tidak nampak ataukah yang nampak, semuanya itu. Jadi kita dalam kehidupan kita tidak ada kata untuk itu ya, untuk tidak berlindung kepada Allah ya. Nah, mungkin ada yang lainnya,
Enggak apa-apa, Bang. Jadi bisa menyampaikan salah satu sifat Allah Subhanahu Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Ini saya akan menanyakan tentang dalam surah Yasin ayat 65 yang katakan dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada suatu hari nanti mulut kita akan dikunci, dibisukan, tangan kita akan berbicara kepada kamu, sedangkan kaki mereka akan menjadikan kesaksian dari semua yang dahulu pernah mereka lakukan. Nah, saya mohon penjelasan tentang tafsir ini kaitannya juga dari As-Sami'ul Alim, Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Apakah hal tersebut ini seperti halnya CCTV yang sekarang dengan ilmu dan teknologi ini, semua aktivitas kita, semua peristiwa dan kejadian ini akan terekam, sehingga tidak ada satupun bahwa apa yang kita lakukan itu terlihat dari pengetahuan Allah. Jadi yang artinya tangan kok berbicara, mulut terkunci, karena ketika seseorang melakukan salah satu keburukan atau kejahatan atau peristiwa kecelakaan, mereka nanti bisa mengelak, mereka bisa berkilah, ya, tetapi setelah ditunjukkan dengan CCTV, seorang pengacara pun yang saat ini masuk di dalam hotel Prodia atau tirai besi ini karena ternyata diujikan dari seorang polisi tadi, penyidik itu menunjukkan CCTV yang tadinya bisa dia bersilat lidah, tapi seakan-akan setelah mengetahui dari CCTV itu adalah dirinya, mulut mereka tidak bisa berbicara, tangan mereka itu adalah yang menerima salah satu misalnya apa namanya seorang yang sebagainya. Apakah hal ini bisa diilustrasikan seperti itu? Apalagi CCTV-nya Allah yang maha kasat luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan. Di antara nanti di alam akhirat, ya walaupun tadi pertanyaannya mungkin kaitannya dengan As-Sami'ul Alim, ya kenapa ditambahi dalam ta'awudz, ya ada yang menambahkan a'udzubillahis sami'il alim, ya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kaitannya dengan ayat surah Yasin yang tadi dibacakan, bahwa tangan kita kemudian kaki kita itu juga akan bersaksi kepada kita. Artinya itu menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama sekali tidak menzalimi hambanya. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, yang ingin disampaikan dalam ayat tadi yang antum bacakan, bahwa nanti kalau tidak istilahnya kalau Anda ingin mengetahui tentang keadilan Allah, Allah tidak menzalimi hambanya, adalah dari ayat ini, yaitu bahwa apa yang kamu lakukan selama di dunia ini juga disaksikan oleh tubuh kita, ya, oleh tubuh kita, ya. Jadi Allah menjadikan tangan, menjadikan kaki ini kan pada hakikatnya supaya tidak terjerembab kepada kemaksiatan, kepada, ya. Tetapi itu tadi, ya, bisa jadi itu dari godaan syaitan, dari jin, dari manusia,
belum lagi hawa nafsu kita, kan begitu ya kan, yang bisa menjerumuskan. Jadi di alam akhirat kelak, salah satu saksi yang akan bersaksi kepada Allah ya, ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi. Kalau Anda tidak percaya ini loh, kakimu bersaksi, tanganmu juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya, kenapa Anda kalau sholat sunnah itu berpindah-pindah? Ya, kenapa kita antum sholat apa dalil? Ada dalilnya, ada memang dalam riwayat ya. Tetapi ingin menunjukkan apa antum? Kenapa antum kalau sholatnya kan mungkin jenengan juga sama ya, kalau sholat sunnah misalkan tahiyatul masjid atau qobliyah ya kan, ya, kalau biasa di sini habis itu di sana ya kan. Itu juga salah satunya itu bahwa nanti dalam tafsir dalam surah Az-Zalzalah, insyaallah kita akan bahas ya tentang tafsir itu ya, bahwa sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan dalam satu tempat, di tempat yang lain itu nanti akan menjadi saksi bagi antum juga. Jadi bukan hanya kemaksiatan tetapi juga nilai-nilai kebaikan. Bisa dipahami ya kenapa antum misalnya sholat di arah sana ya, itu juga akan menjadi saksi semakin banyak bumi yang antum lakukan, pijakan untuk nilai-nilai kebaikan, apalagi nilai ibadah seperti sholat ya, itu akan bersaksi juga kepada antum nanti. Oh fulan ya di sini sholat di sini, masya Allah ya kan. Ya bisa dipahami ya. Jadi kesaksian itu juga menunjukkan bahwa Allah tidak zalim pada hambanya. Artinya semua itu menjadi saksi ya. Ya antum melihatnya ini bumi ini seperti mati ya, tetapi nanti akan juga bersaksi di hadapan Allah. Mungkin antum menganggap tangan ini tidak bisa berbicara, tidak apa, tetapi di hadapan Allah semua alam semesta ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fulan misalkan di tempat ini naudzubillah min dzalik melakukan kemaksiatan misalkan begitu ya, itu juga akan menjadi saksi bagi kita kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan bertentangan dengan sifat al-alim tadi ya, Allah maha mengetahui ya. Ya jelas bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, bahkan hati antum ya. Dalam surah Al-Adiyat ya, dalam surah Al-Adiyat ayat ke berapa ya, sebentar ya saya ini yang menarik dalam surah Al-Adiyat itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kita tahu ya bahwa apapun istilahnya hati kita ya bukan hanya perbuatan ya, wa hussila ma fis sudur, ini maknanya sangat dalam ya. Saya pernah mengajarkan tafsir ini ya. Jadi dan apa yang tersimpan di dalam dada itu ya. Ya inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi apa yang antum simpan dalam dada antum itu tahu. Makanya tadi muncul rasa dendam, iri hati pada orang lain ya. Dan juga itu ada hisabnya ya, sekali lagi ada hisabnya ya. Ya, makanya kalau muncul semacam itu permusuhan segala macam, Allah tahu apa yang ada dalam hatimu ya. Dan Allah akan menghisapnya nanti. Kecuali yang tadi yang saya paparkan tadi, kecuali antum langsung berta'awudz atau memohon perlindungan dari sifat-sifat seperti itu ya, sifat ujub, bangga diri ya, merasa ingin dihormati oleh orang lain. Antum pikir Allah tidak tahu? Semua Allah tahu apa yang ada dalam benak antum ya, benak kita semuanya ini Allah maha mengetahuinya. Jadi tidak ada yang tidak luput dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan tuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hanya karena waktu kita yang memisahkan kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber
Sena yang telah menyampaikan tafsir tentang ta'awudz. Itu mari kita manfaatkan, kita ambil hikmahnya dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon semoga kita dijauhkan dari godaan setan sehingga kita tetap berjalan di jalan yang siratal mustaqim dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.